Oke, singkat cerita, tengah puting pun datang. Pada saat Lara sedang hees atau tertidur di bawah pepohonan, Lara pun terbangun karena mendengar suara dari arah semak-semak. Lara pun berjalan perlahan mundur, yang pasti bukan ke depan tapi ke belakang ya guys. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mencekik Lara dari belakang. Ternyata itu adalah anak buahnya Pogel yang mencoba menangkap Lara dan akan membawanya ke markas Pogel. Lara pun meronta-ronta dan berusaha mencoba melepaskan cekikannya itu. Dan akhirnya Lara pun menggigit tangan anak buah Pogel dan terlepas. Akhirnya terjadilah perkelahian. Dan Lara pun dapat mengalahkannya. Setelah selesai berkelahi, Lara pun terdiam dan ngehuleng jentul. Ternyata dari kejauhan ada seseorang yang berdiri yang sedang memperhatikannya. Siapakah itu? Mami pun tak tahu ya guys. Oke, next. Lara pun menjadi penasaran dan mengejar orang tersebut. Orang tersebut berlari ke arah tebing dan menaiki tebing. Lara pun mengikutinya dan menaiki tebing hingga Lara sampai di atas dan sampailah di sebuah gua. Perlahan-lahan Lara pun mendekati orang tersebut. Setelah diperhatikan dan disidik-sidik, Lara pun baru tersadar dan ternyata orang tersebut adalah ayahnya Lara guys, yang telah hilang. Dan itu adalah Richard Krog. Namun ayahnya Lara tidak mempercayainya karena mungkin itu hanya sebuah halusinasi. Dan Lara pun meyakinkan ayahnya itu. Lara memperlihatkan kebiasaan ayahnya yang semasa kecilnya selalu mencium keningnya. Ayahnya pun baru sadar bahwa itu bukanlah halusinasi, bahwa dia benar-benar Lara anaknya yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Karena perut Lara terluka, Lara pun merasa kesakitan dan ayahnya langsung mengobatinya dan menjahit luka tusuk di perut Lara. Saking sakit dan lelahnya, Lara pun akhirnya langsung tertidur pulas. Stay with me. Rest now. Di pagi harinya di lokasi ternyata Pogel telah menemukan pintu gerbang makam pintu Himiko. Dan Pogel pun langsung menelpon ke dunungannya untuk segera mengirim transportasi untuk menjemputnya. I found it. Di adegan lain, Lara sudah terbangun dan menghampiri ayahnya yang sedang mengurut jenggot di pinggir pantai. Ayahnya pun berkata, "Neng, apakah kamu sudah membakar semua berkas keberadaan Ratu Himiko?" Lara pun menjawab menceritakan tentang berkas tersebut sekarang sudah direbut oleh Pogel. Lalu ayahnya marah dan murang-maring karena ulah Lara. Pogel pun menjadi berhasil menemukan makam Ratu Himiko. Padahal selama 5 tahun terakhir ayahnya berusaha mengecoh Pogel agar tidak bisa menemukan makam Ratu Himiko. Richard khawatir kalau Pogel sudah benar-benar menemukan dan membuka makam itu, maka kutukan Ratu Himiko akan terlepas ke dunia. Dan Lara pun kemudian berencana untuk kabur dari pulau ini dengan cara mencuri ponsel satelit milik Pogel dan meminta bantuan. Bagus kan rencana Neng Beh? Namun ayahnya mengatakan hal itu akan sia-sia karena Pogel mempunyai anak buah banyak dan bersenjata. Dan Lara tidak mengagugu perkataan ayahnya itu, dan Lara pun langsung mengambil panah milik ayahnya dan langsung berlari melintasi hutan menuju lokasi Pogel berada. Setiba di sana Lara sangat berhati-hati menyelinap masuk ke tenda milik Pogel.
Terlihat Pogel berjalan masuk ke arah tenda. Lara pun langsung menyumput di balik lemari dan Lara melihat pesan masuk ke tempat satelitnya Pogel yang bertuliskan bahwa transportasi sedang on the way mengarah lokasi dan siap menjemput. Lara pun langsung keluar dan mengintip anak buah Pogel. Dan Lara akhirnya menemukan Lauren dan siap untuk menyelamatkannya. Lara langsung memanah anak buah Pogel dan Lauren langsung mengambil senjata anak buah Pogel. Lauren mengarahkan semua budak tahanan untuk segera pergi dan berlari meninggalkan lokasi. Akan tetapi Pogel telah mengetahui keberadaan Lara. Terjadilah kontak senjata tembak-menembak, tidak bisa dihindari lagi. Pada saat Pogel lengah, Lara langsung mengambil ponsel satelit milik Pogel. Akan tetapi pas Lara keluar tenda, ayahnya Lara, Richard Croft, terlihat sudah ditangkap oleh Pogel dan memaksanya untuk membuka pintu gerbang Ratu Himiko. Namun ayahnya terus menolaknya dan Pogel pun mengancamnya kalau tidak dibuka, Pogel akan menembak Richard Croft. Leave this nonsense to you. Come on, put that down. Lara yang tidak ingin ayahnya mati akhirnya bersedia membuka pintu gerbang makam Ratu Himiko. Terlihat di gerbang yang bertuliskan Jepang kuno dan Lara pun teringat puzzle Jepang milik ayahnya. Dengan cepat Lara memutar-muter puzzle raksasa tersebut dan akhirnya Lara berhasil membuka pintu gerbang Ratu Himiko. Dan tiba-tiba pintu makam itu pun runtuh. Terlihat gua yang cukup dalam terlihat di hadapan mereka. Kemudian Pogel menyuruh Lara memasuki dan turun terlebih dahulu. Terus Pogel mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, mereka telah berada di dalam gua. Pada saat semua sedang berjalan, Lara tidak sengaja menginjak satu lantai. Tiba-tiba mendengar sesuatu dan sembaran tombak yang melesat mengenai salah satu anak buah Pogel. Ternyata di dalam gua dipenuhi ranjau dan jebakan-jebakan yang mematikan. Aduh, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di depan mereka terdapat jurang yang dalam. Di dalam jurang terlihat banyak sekali tengkorak tulang belulang manusia. Pogel memasang tangga sebagai jembatan untuk bisa melewati jurang tersebut. Satu persatu mereka melewati jurang tersebut. Richard membaca tulisan di dinding yang artinya Ratu Kematian yang membangkitkan siang menjadi malam, dan dia harus mati mengembalikan kehidupan. Kemudian anak buah Pogel menginjak ranjau yang mengakibatkan dua buah batu besar bergerak dan menutupi jalan depan dan belakang. Nah loh, jebakan tidak berhenti di situ saja. Lantai yang diinjak mereka pun satu persatu mulai runtuh dan Lara berlari menuju arah pintu depan dan Lara melihat sebuah lubang yang berarti sebuah kunci masuk pintu tersebut. Lalu ayahnya Lara menemukan batu yang berwarna semacam giok merah di sebuah patung yang berada di sampingnya. Lalu Richard melemparkan giok merah tersebut ke arah Lara. Pada saat giok merah dimasukkan ke lubang pintu tersebut, namun tidak ada reaksi. Pogel dan anak buahnya pun berusaha mencoba mengambil giok yang berada di samping mereka. Namun pas dicoba, pintu tersebut tidak terbuka juga. Warna merah, kuning, hitam di langit yang biru. Kayak lagu apa ini, lagu anak-anak kecil. Tetap saja gagal dan pintu tersebut tidak terbuka. Dan lantai tempat Lara berpijak akhirnya runtuh. Dan Lara mengingat teka-teki yang berada di dinding tembok. Dia teringat kata-kata kehidupan. Dan Lara menggabungkan giok warna kuning dan biru yang kemudian menghasilkan warna hijau, yang artinya warna kehidupan. Dan pintu pun berhasil terbuka. Mereka pun melanjutkan perjalanannya.
flare. Dan Pogel akhirnya menemukan kotak peti mati Ratu Himiko, dan Richard pun masih memikirkan bagaimana caranya untuk menghentikan aksi Pogel. Namun sia-sia, Pogel akan tetap membuka peti mati Ratu Himiko. Pogel pun menyuruh anak buahnya untuk membuka peti mati tersebut. Secara hati-hati mereka membukanya. Setelah terbuka, terlihatlah mayat Himiko yang tiba-tiba muka kulit Himiko menjadi rapuh menghitam karena terjadi oksidasi, mungkin sudah tersimpan lama di dalam peti. Pogel pun menyuruh anak buahnya untuk mengangkat, memindahkan mayat tersebut. Something doesn't add up. Terus Lara melihat gambar yang berada di dinding. Menurut pendapat Lara bahwa Himiko bukanlah penyihir atau orang jahat yang sering diceritakan oleh orang-orang, melainkan Himiko sendirilah yang menyuruh pasukannya membawa ke pulau Yamatai dan meninggal dengan sendirinya untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Oke, next. Kemudian anak buah Pogel pada saat akan mengangkat mayat Ratu Himiko tiba-tiba Go on. Wait! She was protecting the world. Herself. mayat Himiko bangun dan mengagetkan semua orang yang ada di situ. Setelah dicek, itu adalah sebuah alat mekanik yang menggerakkan mayat tersebut. Pada saat anak buah Pogel kembali mengangkat mayat Himiko, tiba-tiba tangannya berubah menjadi hitam. Badannya merasa kesakitan seperti terinfeksi sebuah penyakit yang menular. Lara pun berpendapat bahwa kutukan Himiko adalah sebuah virus penyakit yang menular dan mematikan. Himiko adalah orang yang mempunyai penyakit virus tersebut, sementara Himiko sendiri kebal terhadap virus itu. Anak buah Pogel yang sedang kesakitan terkena virus Himiko berubah menjadi zombie, dan Pogel pun ketakutan menembak anak buahnya yang sudah menjadi zombie. Pogel pun sadar bahwa Orde Trinity mengincar virus tersebut yang berada di tubuh Himiko. Pogel langsung memotong curug mayat Himiko dan memasukkannya ke kantong plastik. Curug, guys, itu artinya telunjuk tangan ya. Pada saat Pogel lengah, Richard mengambil pisau dan menembak Pogel yang terkena kakinya, sementara Lara memukul anak buah Pogel dengan kampaknya, dan mereka semua saling berlindung di balik tiang batu. Lara kemudian berlari dan dikejar oleh anak buah Pogel. Lara bersembunyi di peti mati yang berisikan mayat-mayat pelayan Himiko. Namun semua itu sia-sia. Anak buah Pogel mengetahuinya dan Lara terus berlari ke sebuah lorong yang tersebut penuh jebakan. Namun Lara bisa menghindarinya, tapi anak buah Pogel malah mati terkena jebakan ranjau tersebut. Di adegan lain, Richard dan Pogel sedang saling tembak-menembak. Terlihat senjata yang digunakan Pogel pelurunya sudah habis. Pada saat Richard akan menembak Pogel, tiba-tiba anak buah Pogel yang sudah menjadi zombie bangkit kembali dan menyerang Richard. Melihat kesempatan itu, Pogel pun pergi berlari untuk menghindari virus yang berada di zombie itu. Richard yang sedang diserang zombie terus berusaha untuk melawannya, dan akhirnya Richard dapat mengalahkan zombie tersebut dengan menembaknya. Akan tetapi Richard telah tertular dengan virus Himiko melalui zombie tersebut. Lara kemudian berlari menghampiri ayahnya, namun ayahnya menyuruh agar melaksanakan prokes 3M, salah satunya yaitu agar menjaga jarak.
karena ayahnya telah tertular virus corona. Salah, maksudnya tertidur. Tertular virus Himiko, guys. Aduh, ya Allah, tolong. I'm infected. You can't touch me. Don't touch. You don't believe in me. Richard terus menyuruh Lara untuk menghentikan Pogel dan Richard akan meledakkan tempat ini sampai hancur. Lara pun sedih karena harus meninggalkan ayahnya. Aduh, baru juga ketemu, akhirnya harus berpisah. Ayah, dengarkanlah ayah. Aduh, oke. Kemudian Lara berlari mengejar Pogel sambil membawa kapak di tangannya. Ketika Pogel sedang berjalan melewati jurang, Lara melompat dan menghadangnya. Mereka berdua pun berkelahi dan terjadi perkelahian yang sangat tegang. Let's just go home. You're not saving anyone. Lara terus-menerus menerima pukulan bertubi-tubi dari Pogel, namun Lara mampu membalasnya dengan menendang Pogel sampai ngajongkeng. Waduh. No. You're not getting out of here. Lara kemudian bangkit agar Pogel tidak bisa kabur. Lara menjatuhkan tangga jembatan ke dalam jurang. Kemudian Pogel mengambil kapak milik Lara dan kembali menyerang Lara. Lara pun terjatuh hingga Lara terpojok. Di adegan lain, Richard menekan tombol peledak di tangannya. Lalu terdengar suara ledakan boom yang sangat besar mengguncang gua tersebut. You see Richard? Mendengar ledakan, Pogel pun menjadi rewas dan kaget. Namun tidak disia-siakan kesempatan ini oleh Lara untuk menyerang balik. Lara langsung menendang, memukul dan mengambil jari Himiko yang berada di saku Pogel. Jangan memasukkannya ke dalam mulut Pogel dan Lara langsung menendangnya hingga Pogel masuk jurang. Pek setah. You messed with the wrong family. Gua pun mulai runtuh. Terus Lara berlari menyelamatkan diri. Lara meloncat melewati jurang. Pada saat Lara menggunakan tali yang membawanya ke atas pintu gua, namun Lara terlambat. Pintu gua di atas sudah tertutup karena reruntuhan. Di luar gua, Lauren berusaha menggali reruntuhan batu-batu, berharap Lara masih hidup di dalam reruntuhan. Kemudian Lauren melihat tali yang bergerak-gerak dan benar saja setelah Lauren mengangkat batu di depannya terlihat Lara yang masih hidup. Alhamdulillah. Lara yang berusaha keluar dari gua sambil oseh-osehan akhirnya terselamatkan oleh Lauren. Tidak lama kemudian terdengar suara helikopter mendekati lokasi. Lara, Lauren pun dan para budak tahanan membajak helikopter tersebut. Dan akhirnya mereka semua pulang dengan selamat menggunakan helikopter. Vogel, this is Batman Boss. You're taking us home, yeah? Oke,
Oke, next. Setiba di London, Lara langsung menandatangani surat kematian dan warisan almarhum ayahnya, dan Bapak Notaris pun menyerahkan aset-aset peninggalan ayahnya Lara. Lara pun menyerahkan berkas-berkasnya kepada Anna sebagai asisten ayahnya itu, dan Anna pun langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya Lara pergi ke pegadaian untuk menebus liontin pemberian ayahnya. Liontin ya, say. Tidak sengaja dari luar Lara melihat banyak sekali senjata yang mereka jual. Lara pun memasukinya dan memilih-milih senjata yang cocok untuk dirinya. Dan Lara pun membeli 2 senjata. Lalu film pun selesai. Bagaimana filmnya, seru kan guys? Ayah, silakan yang belum subscribe. Ayah, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe atuh, like dan juga komen guys. Ditunggu banget komenannya ya. Komenannya yang seru-seru, yang pengen request film atau apapun juga silahkan. Oke? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sukses selalu. Semoga Mami doakan semoga kalian semua dalam Mami doakan moga kalian semua dalam Mami doakan moga selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu ya guys. Dan Mami Mupi mengucapkan terima kasih, hatur nuhun, bye bye.